Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akila Higenia Taufik dengan NIM 241152-2003. Saya akan menjelaskan mengenai VLAN. Yang pertama, apa itu VLAN? VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network, yang secara sederhana, VLAN adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Meskipun perangkat terhubung ke switch yang sama secara fisik, mereka bisa berada di jaringan yang berbeda secara logis. Ini memberikan fleksibilitas dan kontrol yang jauh lebih baik dibandingkan dengan jaringan tradisional. Karakteristik dari VLAN yaitu perangkat di VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi, tidak harus berada di switch fisik yang sama, mengurangi broadcast domain. Selanjutnya, kenapa VLAN dibutuhkan? Pertama, mari kita lihat dulu bagaimana kondisi jaringan tanpa VLAN. Semua perangkat berada dalam satu broadcast domain. Artinya, jika ada satu komputer mengirimkan broadcast seperti ARP request, maka seluruh perangkat dalam jaringan akan menerima pesan itu. Makin banyak perangkat, semakin besar juga broadcast traffic. Ini juga bisa memperlambat jaringan. Selain itu, tanpa VLAN, keamanan jaringan menjadi lebih lemah karena semua perangkat bisa saling akses. Dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan VLAN, broadcast hanya dikirim ke perangkat dalam VLAN yang sama. Ini mengurangi trafik yang tidak perlu, meningkatkan performa, dan yang paling penting meningkatkan keamanan. Selanjutnya itu jenis-jenis VLAN. Dalam penerapannya, VLAN memiliki beberapa jenis dan setiap jenis tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Pertama, data VLAN, yaitu VLAN yang digunakan untuk lalu lintas data pengguna biasa seperti komputer, printer, atau perangkat kerja lainnya. Yang kedua, voice VLAN. Ini digunakan untuk perangkat seperti telepon IP. Voice VLAN biasanya memiliki prioritas trafik lebih tinggi karena komunikasi suara membutuhkan kualitas layanan atau QoS agar tidak delay. Yang ketiga, manajemen VLAN, di mana VLAN ini digunakan khusus untuk perangkat administrator seperti router, switch, dan akses kontrol. Akses ini biasanya diizinkan hanya untuk orang yang memiliki izin IT. Yang keempat, guest VLAN. Itu VLAN yang digunakan untuk tamu. Ini biasanya ada pada jaringan Wi-Fi publik di hotel, bandara, kampus, atau kantor. Guest VLAN biasanya dipisahkan dari jaringan internet agar keamanan tetap terjaga. Dengan pembagian jenis VLAN ini, manajemen jaringan menjadi lebih stabil dan aman. Manfaat VLAN. VLAN memberikan beberapa manfaat dan berikut beberapa poin utamanya. Pertama, VLAN dapat mengurangi broadcast traffic dengan memecah jaringan menjadi beberapa segmen logis. Broadcast hanya dikirim pada VLAN yang relevan. Yang kedua, VLAN memberikan keamanan yang lebih tinggi. Pemisahan data berdasarkan VLAN mencegah user yang tidak berwenang untuk mengakses data sensitif. Yang ketiga, VLAN membuat struktur jaringan lebih bersifat scalable dan rapi. Ketika perusahaan berkembang dan menambah karyawan atau divisi baru, VLAN bisa ditambah tanpa harus mengganti perangkat fisik. Keempat, VLAN sangat fleksibel. Kita bisa memindahkan user ke VLAN lainnya hanya dengan konfigurasi, bukan dengan mencabut atau memindahkan kabel. Manfaat terakhir, VLAN membuat jaringan lebih hemat biaya. Karena kita tidak perlu menyiapkan banyak switch atau perangkat jaringan fisik, hanya untuk mencapai pemisahan jaringan. Perbedaan VLAN dan
LAN biasa. Pada slide ini kita bisa melihat perbandingan antara jaringan biasa atau LAN tradisional dengan VLAN. Dalam LAN biasa, semua perangkat berada pada satu jaringan yang sama. Artinya semua jenis broadcast seperti ERP dan DHCP akan tersebar ke seluruh perangkat dalam jaringan tersebut. Kondisi ini memang sederhana dalam konfigurasi, tapi semakin banyak perangkat, maka semakin besar kemungkinan terjadi kemacetan jaringan dan keamanan menjadi lebih lemah, karena semua perangkat bisa saling mengetahui keberadaan satu sama lain. Sementara itu, pada VLAN bekerja dengan cara yang memisahkan jaringan menjadi beberapa kelompok logis, meskipun perangkat secara fisik berada dalam switch yang sama. Broadcast yang terjadi dalam VLAN hanya menyebar ke perangkat lain yang berada dalam VLAN yang sama. Hal ini membuat trafik lebih terkontrol, performa lebih stabil, dan keamanan jaringan lebih terjamin. Jadi, perbedaan terbesar antara LAN biasa dan VLAN adalah struktur logisnya. Dengan VLAN, satu switch bisa menjadi beberapa jaringan terpisah, tanpa harus membeli tambahan perangkat baru. Perangkat-perangkat yang mendukung VLAN. VLAN tidak bisa berjalan pada semua perangkat jaringan. Kita membutuhkan perangkat yang mendukung fitur VLAN, terutama Managed Switch. Ini Managed Switch berbeda dengan Unmanaged Switch yang hanya menghubungkan perangkat tanpa pengaturan jaringan. Untuk menghubungkan antar VLAN atau membuat perangkat dari VLAN berbeda bisa saling komunikasi, kita membutuhkan router atau switch layer 3. Fungsinya adalah untuk melakukan routing antar VLAN secara default. Tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. DHCP server juga bisa digunakan untuk memberikan alamat IP yang berbeda untuk setiap VLAN, sehingga memudahkan identifikasi dan pengelolaan jaringan. Jika menggunakan jaringan Wi-Fi, maka kita membutuhkan wireless access point yang mendukung multiple SSID. Contohnya SSID pertama untuk karyawan, SSID kedua untuk tamu, dan masing-masing berada pada VLAN yang berbeda. Jadi, perangkat pendukung VLAN berfungsi sebagai fondasi agar pemisahan jaringan berjalan secara efektif. Contoh penggunaan VLAN yaitu VLAN banyak digunakan di jaringan modern karena membantu memisahkan penggunaan dan perangkat berdasarkan fungsi atau kebutuhan. Misalnya, dalam sebuah sekolah atau kampus, jaringan dapat dibagi menjadi beberapa VLAN agar lebih teratur dan aman. Perangkat komputer milik guru atau dosen ditempatkan dalam VLAN khusus yang memiliki akses ke data penting, seperti nilai siswa atau dokumen akademik. Sementara itu, komputer dan perangkat milik mahasiswa berada di VLAN yang berbeda dan hanya memberi akses ke internet atau sistem pembelajaran yang tidak sensitif. Selain itu, jaringan Wi-Fi untuk tamu juga ditempatkan di VLAN tersendiri, sehingga tamu hanya bisa terhubung ke internet tanpa dapat mengakses perangkat seperti printer, server kampus, atau komputer staf. Lab komputer juga bisa memiliki VLAN yang terpisah, karena biasanya membutuhkan akses ke program khusus atau server praktikum yang tidak diperlukan oleh pengguna lain. Dengan pembagian seperti ini, jaringan menjadi lebih aman, lebih mudah dikelola, dan performanya lebih stabil karena trafik tidak tercampur. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan, VLAN adalah solusi yang efektif untuk mengatur jaringan menjadi lebih terstruktur, aman, dan efisien.
dengan cara memisahkan perangkat ke dalam kelompok logis meskipun tetap menggunakan infrastruktur fisik yang sama. Dengan VLAN, lalu lintas jaringan dapat dikendalikan, akses antar pengguna dapat dibatasi sesuai kebutuhan, dan potensi gangguan seperti broadcast berlebih dapat diminimalkan. Penerapan VLAN juga membuat pengelolaan jaringan lebih fleksibel karena administrator dapat mengatur akses, memindahkan perangkat, dan menambah jaringan baru tanpa harus mengubah kabel fisik. Dengan demikian, VLAN dapat bermanfaat terutama pada lingkungan dengan banyak pengguna seperti sekolah, kantor, atau organisasi berskala besar. Baik, sekian penjelasan mengenai VLAN dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.